Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau semuanya ya, sahabat hobi kicau. Di sini kita bukan menggurui atau sok paham ya soal perawatan. Nah, namun di sini kita saling berbagi pengalaman ya, tidak ada yang menggurui. Dan di sini kita saling berbagi ilmu ataupun pengalaman yang pernah kita alami di dunia kicau ya. Oke teman-teman ya, ada pertanyaan dari teman-teman, itu bagaimana sih cara merawat burung murai yang lagi dokor ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini kita sharingnya tidak bersama burung kicau kita ya, karena kita di sini sembari kerja mencari nafkah. Oke teman-teman ya, tidak apa-apa ya. Di sini kita hanya sharing ya. Yang pertama teman-teman ya, untuk rawatan murai dokor ya, murai dokor ataupun murai yang lagi dorong ekor, katakanlah seperti itu ya teman-teman ya. Itu kalau saya pribadi, itu pengalaman saya ya, alhamdulillah saya terapkan ya, itu juga cukup bagus ya, hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu sangat-sangat simpel teman-teman ya. Walaupun kita ya, saya pribadi ini adalah seorang pekerja ya, tapi ya kita masih sempat untuk merawat burung murai ataupun burung kesayangan kita teman-teman ya. Jadi untuk rawatan murai batu yang lagi dokor ya, itu saya menerapkan ada beberapa langkah teman-teman ya. Yang pertama itu yang sangat penting, yaitu kita harus perhatikan pemberian pakan ya teman-teman ya. Jadi murai yang dokor, murai yang mabung itu harus diperhatikan pola pakannya ya, atau pemberian pakannya. Nah, jadi untuk murai yang lagi dokor ataupun dorong ekor itu bisa kita berikan pakan yang berupa dia protein ataupun nutrisi ya. Karena burung yang dokor, dorong ekor itu sangat membutuhkan nutrisi ataupun protein dari makanan yang dia makan. Nah, bisa caranya untuk kita ya, kita kasih itu seperti jangkrik, kroto, ulat Hongkong ya, tapi sesuaikan dengan kapasitasnya saja teman-teman, sekenyangnya burung, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jadi ketika burung itu sudah kenyang, udah kita stop ya pemberian itu. Nah, kalau saya itu untuk burung yang lagi dorong ekor itu saya berikan jangkrik ataupun kroto saja. Untuk ulat Hongkong itu bisa diberikan seminggu 2 kali itu teman-teman ya. Jadi yang langkah pertama ya yang harus kita perhatikan untuk burung yang lagi dorong ekor, itu kita perhatikan pola pakannya ataupun pemberian pakannya ya. Pemberian pakannya itu tadi bisa kita berikan seperti jangkrik, kroto, ulat Hongkong dan lain sebagainya ya. Kemudian kita berikan vitamin juga boleh ya, berikan vitamin ataupun berikan cacing tanah ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, untuk rawatan burung dokor langkah pertama itu pemberian pakan ya, seperti pemberian pakan yang mengandung nutrisi ataupun protein seperti jangkrik, ulat Hongkong, cacing, kroto itu boleh kita kasih kepada burung kita, akan tetapi dengan porsi yang secukupnya saja, tidak terlalu berlebihan ataupun tidak kekurangan. Itu akan membuat proses dorong ekor itu semakin cepat. Nah, kemudian langkah kedua teman-teman, setelah kita memperhatikan langkah pemberian pakan ya, itu yang kedua kita harus memperhatikan kebersihan kandang ya. Jadi kebersihan kandang ini sangat memicu kesehatan burung ya. Jadi ibarat ya, rumah kita itu jorok ataupun kotor ya, itu sangat mempengaruhi tentang kesehatan kita. Begitu juga burung ya, burung murai itu harus kita perhatikan kebersihannya juga. Jadi ketika kandang burung itu sudah kotor, sudah banyak kotoran yang menumpuk, segera kita bersihkan agar tidak menjadi penyakit dan burung pun merasa nyaman dengan proses mendorong ekornya. Itu langkah kedua teman-teman ya. Kemudian langkah ketiga ya, langkah ketiga itu hindari penjemuran ataupun pemandian yang berlebihan ya.
Jadi untuk murai yang dorong ekor itu tidak usah kita terlalu berlebihan menjemurnya ataupun memandikannya. Secukupnya saja ya. Kalau jemur itu ya 5 menit ataupun berapa menit lah, jangan terlalu lama. Begitu juga mandikannya juga jangan terlalu sering ya. Cukup 1 minggu 2 kali atau kita kasih cepuk saja di dalam kandang supaya burungnya bisa mandi sendiri. Itu ya. Yang ketiga, jangan terlalu memporsir penjemuran sama burung karena burung itu bulunya masih basah ya, dan juga jangan terlalu sering memandikannya juga. Seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini tadi ada kawan yang lewat ya. Maklum kita sambil bekerja tapi di sini kita sharing tetap berjalan. Kemudian yang keempat langkahnya ya, bagaimana cara merawat burung yang lagi dorong ekor. Yang keempat itu kita perhatikan ya, burung kita itu sakit ataupun sehat ya. Kalau burung kita itu sakit ya, sedang dorong ekor, alangkah baiknya kita perhatikan ya, bisa kita kasih vitamin tadi ya, ataupun nutrisi yang lainnya ya, seperti makanannya juga diperhatikan ya. Jadi itu yang keempat, harus kita perhatikan burung kita itu dalam keadaan sakit ataupun sehat. Nah itu supaya kita pantau terus teman-teman ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir ya teman-teman yang saya lakukan, itu saya perhatikan posisi kandang burung teman-teman ya. Posisi kandang burung ini ya, ketika burung lagi mabung ataupun dorong ekor, proses dorong ekor itu tempatkan di lokasi yang tenang ya, yang nyaman untuk burung, supaya tidak langsung bertemu dengan burung-burung lain agar dia tidak terganggu. Boleh kita mastery tapi di beda tempat ya, supaya burung itu nyaman ya dengan proses mabungnya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, sahabat kicau semuanya. Di sini kita bukan menggurui, tapi di sini kita berbagi pengalaman ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya kami mohon maaf, apabila ada benarnya silakan diambil. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe Hobi Kicau ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan seputar kicau ya, kalau mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar. Kalau kami bisa menjawab, kami bantu jawab. Oke teman-teman, sahabat kicau semuanya, sehat selalu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Kami Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.